never slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Benedetta kecil sedang dalam perjalanan bersama orang tuanya menuju kota. Di tengah perjalanan, Benedetta menyempatkan diri untuk berdoa supaya diberi keselamatan. Namun di tengah jalan, ia dan orang tuanya dihadang oleh para preman yang menginginkan kalung yang dipakai ibunya. Benedetta kecil pun berdoa supaya Tuhan memberikan bantuan. Kebetulan ada seekor burung lewat dan membuang kotoran ke kepala si preman ini. Akhirnya kalung ibunya pun dikembalikan. Sampai di kota, bapaknya Benedetta langsung bertemu dengan kepala biarawati. Sebuah kehormatan apabila anak perempuan menjadi biarawati. Oleh karena itu, bapaknya Benedetta harus menyogok kepala biarawati ini supaya menerima Benedetta dan mendidiknya supaya menjadi biarawati. Walaupun sudah berusaha negosiasi, tapi kepala biarawati mematok harga 100 koin emas untuk satu slot Benedetta. Singkat cerita, Benedetta pun diterima di tempat ini dan langsung berganti pakaian sama seperti calon biarawati lainnya. Lalu ia diantar ke sebuah bilik yang nanti menjadi kamarnya. Malam harinya, Benedetta tidak bisa tidur, ia pun berlari ke sebuah patung dan ia pun berdoa. Saat lagi khusyuk memanjakan doa, tiba-tiba patung ini roboh meniban dirinya. Bukannya panik, Benedetta malah sempat-sempatnya dia kenyot tuh susu dari patung itu. Lalu datang dari para biarawati senior menyelamatkan Benedetta. Untung aja Benedetta dan patung itu tidak terluka sedikit pun. Beberapa biarawati menganggap ini adalah sebuah keajaiban. 18 tahun berlalu, Benedetta cilik tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Ia pun sekarang sudah ikut dalam kegiatan bersama para biarawati lainnya. Seperti ini misalnya, ia bermain di sebuah teater bersama para biarawati. Benedetta pun tampak sangat bahagia dengan hidupnya ini. Di hari ini, kebetulan ayah dan ibunya pun mengunjungi dia dan makan bersama dengan biarawati senior. Namun setelah semakan, tiba-tiba ada seorang wanita yang lusuh berlari masuk ke dalam tempat ini. Wanita ini pun dikejar oleh ayahnya, seorang penggembala domba. Wanita lusuh ini memohon pada Benedetta untuk diselamatkan dari ayahnya. Karena kasihan, Benedetta pun sempat meminta pada ibunya, yang juga pada bapaknya, untuk menyelamatkan wanita lusuh ini. Akhirnya, bapaknya Benedetta membeli wanita lusuh ini dari ayahnya sendiri. Kesepakatan pun terjadi, wanita lusuh ini boleh tinggal di tempat ini dan dirawat oleh Benedetta. Singkat cerita, wanita ini pun mandi dengan air bersih, segar sekali katanya. Seluruh air mengalir di badannya yang bau dan sangat lusuh. Wanita ini bernama Bartolomea. Ia sangat berterima kasih pada Benedetta sudah menyelamatkan dirinya. Karena penasaran, Benedetta pun bertanya tentang asal-usul Bartolomea ini. Jadi, semenjak ibunya meninggal, Bartolomea ini dijadikan sebagai pemuas nafsu menggantikan istrinya. Bahkan bukan hanya bapaknya, seluruh saudara laki-lakinya juga menjadikan Bartolomea sebagai ladang pemuas nafsu. Mereka memperlakukan Barto dengan sangat tidak manusiawi, bukan hanya digenjot, ia pun juga dipukuli cuy. Makanya tadi siang dia buru-buru kabur nih dari rekaman bapaknya. Padahal di mata bapaknya Bartolomea hanya dianggap sebagai pemuas nafsu aja. Makanya dia dijual gitu aja nih sama bapaknya Benedetta. Singkat waktu berlalu, percakapan mereka pun dihentikan oleh Christina, salah seorang biarawati di sana yang menyuruh mereka untuk kembali tidur. Namun di saat perjalanan ke kamar, tiba-tiba Bartolomea mencium manis bibirnya Benedetta. Ia kaget dan buru-buru berdoa kepada Tuhan untuk dijauhkan dari hal-hal yang lebih parah lagi. Bartolomea ini emang anaknya iseng. Keesokan harinya saat seluruh biarawati lagi latihan, dia pelan-pelan nih datang ke belakangnya Benedetta dan memainkan jari jemarinya sampai ke lembahnya Benedetta, megap-megaplah si Benedetta ini. Ternyata Benedetta mempunyai sebuah fantasi pada Tuhannya. Sebuah fantasi kalau Tuhannya lah sang juru selamat, yang kali ini menyelamatkan dirinya dari terkaman para ular-ular berbisa. Bahkan dia pun sampai mengigau di depan para biarawati lainnya cuy. Nah, dari kejadian tadi, Benedetta pun bercerita kepada bapak yang lebih ahli dalam bidang agama. Benedetta merasa kalau dirinya ini mendapat ilham. Dirinya merasa terpilih ketika Tuhannya datang ke fantasinya. Tapi, bapak membantah ceritanya Benedetta dan menganggap kalau dia memang hanya berhayal dan berfantasi. Benedetta pun diminta terus berdoa supaya diberi ketabahan di jalan Tuhan. Singkat cerita, saat lagi bekerja, Bartolomea tidak sengaja menyenggol gulungan kain sutra dan terjatuh di sebuah panci yang sangat panas. Benedetta pun datang dan sebagai senior di sana dia langsung menyuruh Bartolomea menyelupkan tangannya dan mengambil gulungan kain dari panci yang sangat panas. Barto pun nurut-nurut aja karena dia diancam untuk memanggil ayahnya lagi.
Dia masukin tuh tangannya, akhirnya otomatis tangannya melepuh. Untung ada biarawati senior datang dan menghentikan kegilaan ini. Benedetta dibawa ke ruang kepala biarawati. Di sana dia mendapat hukuman, pengurangan jatah makanan dan tugas tambahan sebagai akibat dari main hakim sendiri. Salah satu hukuman Benedetta ialah membersihkan semua spray tempat tidur dari para biarawati. Nah, tidak sengaja dia membersihkan spray salah satu biarawati senior di sana yang terkena kanker payudara. Benedetta pun kaget melihat bentuk payudara biarawati senior ini. Makanya, setelah dari sana dia mengambil mangkok, dia masuk ke kamarnya dan melihat bentuk lekuk payudaranya sendiri, cuy. Lagi-lagi setelah itu Benedetta pun berdoa untuk selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Tapi, saat di tengah malam saat biarawati pada tertidur lelap, Benedetta malah kejang-kejang dan berteriak sangat kencang, membuat seluruh biarawati kaget dan berkumpul di balik kamar. Akhirnya, Benedetta diikat kaki dan tangannya nih, lalu memanggil dokter. Dokter itu pun datang dan memberikan obat bius penenang supaya Benedetta bisa enjoy dan aman. Nah, setelah Benedetta tenang, Bartolomea diam-diam datang ke bilik kamar Benedetta. Dia pun lagi-lagi menggoda Benedetta. Benedetta kembali bermimpi di saat siang bolong ia dikejar oleh para preman. Para preman ini menangkap Benedetta dan ingin menikmatinya bersama-sama. Lalu datang sang penyelamat yang dia kira Tuhannya, namun ternyata adalah orang lain. Justru si orang ini juga ingin menikmati Benedetta. Lalu ia pun terbangun, berteriak lagi dan langsung dikasih obat penenang sama para biarawati lainnya. Nah, para biarawati senior berinisiatif untuk memberikan Benedetta teman sekamar. Dan kalian tahu siapa itu? Ya, si Bartolomea yang akan selalu menemani Benedetta siang malam hingga ia sembuh. Tapi di malam harinya, Benedetta kembali berfantasi dan berhayal kalau Tuhannya datang dan meminta Benedetta melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Benedetta pun menuruti permintaan Tuhannya ini. Yang sebenarnya, ini tuh tidak nyata. Cuma hayalan dan buat-buatannya Benedetta kalau ia mendapat ilham. Ia pun melukai dirinya dan datang ke hadapan para biarawati untuk menunjukkan kalau dirinya benar-benar mendapat ilham. Para biarawati langsung berteriak kalau itu adalah stigmata. Jadi stigmata adalah tanda luka dari Yesus yang tersalib yang muncul secara tiba-tiba pada tubuh seseorang. Yang kali ini stigmata muncul pada tubuhnya Benedetta. Kepala biarawati pun tidak percaya begitu aja dengan apa yang terjadi pada Benedetta. Makanya ia pun memanggil dokter dan kepala gereja yang lebih ahli dalam hal ini. Kepala biarawati ini menemukan hal yang janggal karena bisa jadi ini cuma dibuat-buat aja sama Benedetta. Dan sebenarnya dia tuh nggak dapat ilham gitu loh. Nah, di saat kepala biarawati dan kepala gereja lagi berdebat, tiba-tiba Benedetta kembali berteriak dan berceloteh. Kali ini kepalanya bercucuran darah yang semakin membuat orang-orang itu yakin kalau dia mendapat ilham. Hal ini ternyata cukup untuk membuat sang kepala gereja percaya dan yakin kalau Benedetta lah yang terpilih. Berita Benedetta yang terpilih menyebar luas ke masyarakat. Mereka pun memberikan makanan dan doa pada Benedetta. Walaupun kepala biarawati dan Christina itu nggak percaya kalau Benedetta lah yang terpilih. Keesokan harinya kepala gereja memilih Benedetta untuk menjadi kepala biarawati yang baru. Karena dia percaya kalau Benedetta adalah yang terpilih. Satu gereja pun kaget mendengar keputusan ini. Apalagi Christina yang sama sekali tidak percaya kalau Benedetta adalah yang terpilih. Di depan semua orang dia melawan keputusan sang kepala gereja. Namun, sebagai kepala biarawati yang jauh lebih tua dan dewasa, ia pun menerima segala keputusan kepala gereja. Ia pun memberikan sebuah kalung salib yang sangat sakral kepada Benedetta. Sebagai kepala biarawati tentunya Benedetta mendapat fasilitas khusus, seperti kamar sendiri. Kepala biarawati yang lama pun buru-buru pergi dari kamarnya, namun ada satu yang menarik. Yaitu, di kamarnya ada sebuah bolongan di tembok yang nanti nih akan menjadi penting untuk alur cerita film ini. Yang paling tidak terima dengan pengangkatan Benedetta adalah Christina. Karena dia yakin betul kalau Benedetta hanyalah berhayal. Tapi, mantan kepala biarawati inilah yang selalu menenangkan Christina untuk menerima aja. Karena keputusan kepala gereja tidak dapat diganggu-gugat. Christina yang masih berjiwa muda pun tidak diam aja. Dia pun berlari ke bapak dan membuat pengakuan. Jadi, Christina ini melihat kalau Benedetta sengaja melukai kepalanya menggunakan pecahan kaca supaya semua orang percaya kalau dia mendapat stigmata. Di sisi lain, Benedetta dan Bartolomea malah asyik bersenda gurau bermain kuda-kudaan di kamar kepala biarawati. Keesokan harinya semua biarawati pun dikumpulkan, Christina dipersilakan untuk bicara. Dengan segenap tekad, Christina pun mengungkapkan kalau dia melihat Benedetta melukai dirinya sendiri. Dan Benedetta telah membohongi dan menipu semua orang. Tapi,
kepala biarawati yang lama justru tidak membela Christina. Karena kepala biarawati ini lebih memilih untuk ketenangan dan kedamaian. Karena yang Christina rasakan ini masih dalam bentuk kecurigaan. Jadi benar-benar belum terbukti. Yah, inilah kesempatan bagi Benedetta untuk melawan balik. Karena dia kepala biarawati saat ini, dia pun bebas menyuruh Christina untuk mencambuk dirinya sendiri. Mau nggak mau, Christina pun melepaskan pakaiannya, mencambuk dirinya sendiri sebagai cara untuk mengeluarkan setan dalam dirinya. Diam-diam Bartolomea malah membuat karya seni. Dia asah tuh sebuah patung kecil supaya ujungnya tumpul. Lalu dia tunjukin ke Benedetta kalau patung ini bisa dipakai untuk bermain bersama-sama. Benedetta pun penasaran, akhirnya mereka pun kembali bermesraan. Tanpa mereka sadari, mantan kepala biarawati mengintip aksi mereka berdua dari lubang yang ada di dinding kamar ini. Di saat mereka gesek-menggesek nih, mata sang kepala biarawati melihat jelas menembus dinding tembok yang sangat tebal. Seluruh biarawati berhamburan keluar karena langit berwarna merah. Menurut Bapak, ini merupakan tanda sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada mereka. Di sisi lain, Christina yang udah hilang akal dan merasa tidak ada yang mendukungnya, dia memanjat ke atas gereja dan melompat menghabisi nyawanya sendiri. Sontak seluruh biarawati langsung terdiam tanpa kata. Tentu, yang paling terpukul adalah mantan kepala biarawati, karena dirinya dan Christina sangatlah dekat. Mantan kepala biarawati pun diam-diam pergi ke Florencia untuk melakukan sesuatu. Bartolomea sendiri mulai merasa cemas dan takut kalau apa yang mereka lakukan ini sudah kelewat batas. Menggeser kepala biarawati dan bahkan sampai merenggut Christina yang tidak berdosa. Mantan kepala biarawati sudah sampai ke Florencia. Di sana ia bertemu dengan kepala gereja. Tampak di luar kastil terlihat banyak warga sipil yang terkena wabah penyakit. Sedangkan di dalam kastil si kepala gereja dengan santai makan makanan mewah, hidup tenang dan sangat damai. Di sini mantan kepala biarawati meminta agar posisi Benedetta ditinjau ulang. Kalau dia semakin yakin kalau Benedetta tidak benar-benar mendapat ilham. Sedangkan di tengah kota, para warga mulai doa bersama supaya mereka dilindungi dari hal-hal buruk dan tentunya wabah penyakit yang mulai merambah di kota-kota lainnya. Di saat lagi serius berdoa, tiba-tiba Benedetta berjalan dan mulai menunjukkan posisinya sebagai yang terpilih dengan sangat percaya diri. Semua warga pun menjadi tenang dan percaya pada Benedetta. Benedetta pun menyuruh para keamanan untuk menutup gerbang kota sehingga tidak ada warga yang bisa masuk dan keluar. Lalu setelah memberi perintah, tiba-tiba Benedetta terjatuh. Perintah Benedetta ini sempat membuat ketegangan ketika kepala gereja ingin masuk ke kota dan bertemu dengan Benedetta. Tapi dia pun mendapat kabar kalau Benedetta ini meninggal. Ya, rombongan kepala gereja dan mantan kepala biarawati pun diperbolehkan masuk. Kepala gereja pun langsung menuju Benedetta yang sudah terbujur kaku di dalam peti mayat. Ia pun melakukan penghormatan terakhir sembari berdoa dan tiba-tiba Benedetta kembali hidup. Dengan mengaku kalau dirinya sudah sempat di surga, lalu dikirim kembali ke bumi untuk menyelamatkan warga kota dari wabah penyakit yang akan datang. Luar biasa sekali ya. Walaupun dia berhasil mengecoh seluruh orang tapi tidak dengan kepala gereja, yang kali ini tidak terkecoh dan langsung mendakwa Benedetta atas penipuan dan penyimpangan seksual. Benedetta langsung disidang di hadapan semua biarawati dan para petinggi gereja. Mantan kepala biarawati menjadi saksi atas tindakan gesek-menggesek yang dilakukan Benedetta dan Bartolomea. Bahkan secara jelas dan rinci mantan kepala biarawati ini menjelaskan bagaimana Barto dan Benedetta melakukan aktivitasnya malam itu. Tapi Barto tidak mengaku gitu aja, makanya ia mendapat sebuah perlakuan khusus dari para petinggi gereja supaya dirinya mengaku. Benedetta pun mencoba merayu kepala gereja dengan melayaninya membasuh kakinya. Tapi kepala gereja tetap pada pendiriannya kalau yang dilakukan Benedetta dan Barto sudah kelewat batas. Barto pun sudah selesai mendapat treatment, dia pun langsung datang dan mengakui apa yang sudah dia perbuat bersama Benedetta. Dia pun menunjukkan mainan kecil yang tumpul yang mereka gunakan di malam itu. Tapi, mantan kepala biarawati ternyata tiba-tiba terkena wabah penyakit dan kondisinya langsung memburuk. Kepala gereja pun berniat menyembunyikan hal ini dari para warga. Bartolomea pun diusir dari gereja dengan keadaan seperti semula yaitu lusuh dan berantakan. Kepala gereja pun juga terkena wabah penyakit sama seperti yang diderita mantan kepala biarawati. Benedetta pun akan dihukum di hadapan para warga, makanya ia membuat permintaan terakhir, supaya ia bisa berdoa bersama mantan kepala biarawati. Ia pun bertemu dan kondisinya sudah sangat kritis. Benedetta pun membisikkan sesuatu pada mantan kepala biarawati, entah apa yang mereka rencanakan. Setelah itu ia pun diarak di hadapan semua warga. Para warga pun sudah kesal karena dibohongi oleh Benedetta. Benedetta pun diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya telah menipu semua orang.
Tapi, bukannya mengakui, Benedetta malah semakin menjadi-jadi. Dia berpura-pura kesurupan Tuhan semakin pecah karena mantan kepala biarawati juga muncul di tengah kekacauan ini dengan menunjukkan kondisi badan yang sudah penuh dengan penyakit. Semua warga yang awalnya tidak percaya, kembali percaya pada Benedetta. Tapi kepala gereja buru-buru menyuruh Benedetta untuk diikat dan dibakar. Tapi, semua warga berusaha menyelamatkan Benedetta dan menyerang si kepala gereja. Warga pun terbelah menjadi dua, ada yang mengejar kepala gereja dan ada yang menyelamatkan Benedetta. Kepala gereja pun berhasil ditangkap dan langsung dihakimi secara membabi buta. Ia langsung dibunuh dan ditusuk tepat di jantungnya. Sedangkan mantan kepala biarawati yang sudah terkena penyakit pun malah memilih mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya di tengah kobaran api. Benedetta dan Bartolomea pun berdua memilih kabur ke pinggiran kota hidup bersama di kandang kuda. Ya, selanjutnya Benedetta pun terus melanjutkan hidupnya sampai umur 70 tahun dan tetap kesaksiannya itu tidak diterima dan harus melanjutkan hidup dengan sanksi sosial. Film Benedetta rilis tahun 2021. Film ini memang mengangkat tema yang lumayan sensitif, tapi kalau kita tonton secara terbuka, film ini menceritakan tentang fantasi atau khayalannya Benedetta yang merasa bahwa dirinya adalah terpilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan pada warga kota Pescia. Walaupun ini sebenarnya hanyalah fantasi dan khayalannya Benedetta semata, tapi Benedetta mengemas ini semua seakan-akan tampak nyata sehingga bisa mempengaruhi seluruh warga sehingga percaya kalau Benedetta benar-benar yang terpilih. Tapi memang tidak semua, ada beberapa pihak yang tetap kritis dan tidak percaya akan apa yang terjadi pada Benedetta. Walaupun mereka harus melawan para warga yang sudah terlanjur percaya bahwa Benedetta adalah yang terpilih. Kalau kalian masih bingung gimana Benedetta mendapat luka, di beberapa adegan memang diperlihatkan secara eksplisit kalau Benedetta sengaja melukai bagian tubuhnya dengan pecahan kaca, pecahan gelas supaya terlihat berdarah, terluka dan dianggap sebagai stigmata. Ditambah lagi fantasi Benedetta ini bertepatan dengan hadirnya wabah penyakit di kota Pescia ini, yang sebenarnya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan fantasinya Benedetta. Tapi sama Benedetta, wabah penyakit ini tuh dijadikan sebagai momentum untuk dia mempengaruhi semua orang. Pada akhirnya kita harus berhati-hati pada orang yang mengaku-ngaku atau mendeklarasikan dirinya dalam hal apapun. Kita harus tetap waspada dan berpikir kritis supaya tidak sesat dan jatuh ke dalam golongan yang salah. Semoga kalian bisa mendapat makna positif dari film ini. Makasih yang udah nonton. Gua cabut dan bye-bye.